Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Sangat menjadi kegembiraan bagi saya untuk bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melalui refleksi malam ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu cerita yang juga menjadi perbincangan banyak orang. Cerita ini dibagikan oleh seorang muda yang menurutnya dia mengalami sesuatu yang keanehan, sesuatu yang aneh, dan tentu juga ini bukan sekedar aneh tetapi juga memprihatinkan menurut dia. Suatu kali ketika ia sedang berjalan-jalan di sebuah mall begitu, seperti biasa dia berjalan seperti orang-orang yang sedang mencari hiburan atau sedang hanya menghibur diri atau sekedar berjalan-jalan. Nah, ketika kemudian satu kali dia harus menyeberang jalan, ada petugas dikatakanlah petugas keamanan seperti security begitu, bekerja untuk membantu setiap orang untuk bisa menyeberang dengan aman dan selamat. Nah, ketika setiap kali ada dia menyeberang dan dibantu untuk menyeberangkan, dia tidak lupa ucapkan terima kasih kepada security atau pengamanan itu. Setiap kali dia lewat dan dibantu menyeberang, terima kasih dia ucapkan. Lalu ketika kemudian menyeberang lagi dan dibantu lagi, dia katakan terima kasih lagi. Itu sesuatu yang memang menjadi kebiasaannya untuk menyampaikan terima kasih kepada setiap orang yang telah membantunya, telah berbuat baik kepadanya. Tetapi ternyata ia mengalami sesuatu yang berbeda dan menurutnya ini mengganggu. Bahwa ketika ia menyatakan terima kasih kepada orang yang membantunya, beberapa orang di dekatnya itu justru menanggapinya sebagai kampungan. Orang ini kampungan. Entah alasannya apa. Kenapa orang ini kemudian menanggapi sikap orang muda tadi yang menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada orang yang telah membantunya dengan kampungan? Mungkin karena di kota sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Mungkin di kehidupan mereka seperti itu sudah sesuatu yang tidak biasa. Mungkin juga karena bagi mereka ini sesuatu perbuatan yang kecil saja. Kenapa harus mengucapkan terima kasih kepada perbuatan kecil? Atau kemudian mungkin saja karena mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang menyeberangkan orang lain yang mau menyeberang itu sebagai perbuatan yang atau tindakan yang memang seharusnya begitu. Karena itu tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga dia tidak perlu mengatakan terima kasih. Karena itu memang sebuah kewajiban bagi mereka. Itu sebuah tugas bagi mereka, sudah memang tanggung jawab mereka yang harus buat begitu. Mungkin begitu. Tetapi sekali lagi ternyata ketika kemudian cerita ini diunggah, banyak tanggapan, banyak reaksi. Banyak orang yang memuji perbuatan orang muda yang setiap kali ia mengalami perbuatan baik, yaitu salah satunya diseberangkan jalan, dia katakan terima kasih. Orang menanggapi secara positif, wah itu memang seharusnya begitu. Itu menandai orang yang punya hati, itu menandai orang yang tahu diri, ini menandai orang yang punya etika, punya nilai-nilai kesopanan, punya nilai-nilai bagaimana ia yang telah mengalami perbuatan baik, ia membalasnya dengan minimal berkata terima kasih. Tapi sebagian lain lagi juga mengatakan sama dengan mereka, ya itu sudah tidak perlu lagi di kehidupan kita yang sekarang. Semua orang yang memang sudah dipekerjakan dengan tugas dan tanggung jawab seperti itu, ya itu memang tugasnya, itulah tanggung jawabnya. Jadi tidak perlu terima kasih. Terima kasih itu malah justru aneh ya. Nah, kembali ke cerita ini sesuatu yang tentu saja menjadi sebuah cerita yang menggambarkan generasi kita sekarang. Generasi yang
kita bisa lihat bagaimana mengucap terima kasih itu menjadi sesuatu yang sudah langka. Mengucap terima kasih bahkan dikatakan sebagai sesuatu yang aneh. Atau mungkin di satu sisi juga mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan baik, ya pekerjaan-pekerjaan baik yang memang itu sudah menjadi tugas tanggung jawabnya, maka kebaikannya itu sudah selesai dengan bahwa itu sudah jadi tugas tanggung jawabnya. Karena ia dibayar untuk melakukan itu, untuk mengerjakan itu. Sehingga kemudian pekerjaan-pekerjaan baik itu tidak perlu lagi mendapatkan ucapan terima kasih atau balasan-balasan yang lain, balasan kebaikan-kebaikan. Ini situasi kita, ini gambaran pada kehidupan kita sekarang. Dan menariknya adalah tentu saja ketika kemudian kita ketika itu terjadi menjadi sesuatu yang umum, maka sekali lagi kebaikan akan kemudian seakan-akan hilang dan kemudian dia melebur menjadi sebuah tanggung jawab tugas yang hanya selesai dengan uang, dengan bayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan bahwa orang kemudian tidak perlu merespon dengan sesuatu yang bisa dikatakan sebuah respon penghargaan. Terima kasih bukankah itu sebuah penghargaan? Terima kasih itu sebagai sesuatu ungkapan bahwa saya menghargai perbuatanmu, saya mengakui perbuatanmu baik dan saya menghargainya. Dan orang tidak perlu lagi seperti itu karena ini sudah biasa. Nah, ini menjadi menarik bagi kita. Kenapa? Yang pertama terkait dengan bahwa pekerja dengan perbuatan-perbuatan baik sudah selesai dibayar dengan uang atau bayaran upah tertentu. Maka kalau kita membiarkan atau katakanlah itu berlangsung terus-menerus, maka kebaikan-kebaikan itu menjadi kebaikan-kebaikan yang sebenarnya. Kebaikan-kebaikan karena nilai upah. Nilai upah. Jadi jangan terkejut kalau nanti ada orang mengerjakan tugas-tugasnya, itu tergantung upahnya seperti apa. Upahnya besar atau tidak, upahnya layak atau tidak. Semakin besar upahnya, maka dia akan berusaha memberikan yang semakin yang baik, layanan yang baik. Ya. Tapi semakin kecil, maka dia akan dengan sendirinya mengecilkan perbuatan-perbuatannya, membuat seminim saja, ala kadarnya saja. Ini menjadi sesuatu yang tentu saja akan membuat kebaikan kehilangan kebaikannya, karena sekali lagi kebaikan hanya diukur oleh seberapa besar upahnya. Dan itu banyak terjadi. Kalau kita memberikan tips yang lumayan, maka layanannya baik, orangnya jadi ramah dan seterusnya. Layanannya jadi cepat dan seterusnya. Akhirnya terjadi seperti itu. Siapa bisa membayar lebih, maka kepadanya akan diberikan lebih juga. Kebaikan yang hilang karena tadi ukurannya seberapa upah yang saya terima untuk kebaikan yang saya akan buat. Nah, ketika itu terjadi, sekali lagi, pertama, kebaikan akan hilang. Yang ada adalah sebuah perbuatan yang hanya dilakukan kalau ada upahnya, kalau ada bayarannya. Bayangkan kalau dalam kehidupan kita seperti itu. Tentu saja kita akan menjadi kehilangan kehidupan yang tulus, kehidupan yang sungguh-sungguh, dalam artian berbuat kebaikan itu bukan karena upahnya, tapi karena hatinya, karena empatinya, karena kasihnya. Akan hilang itu. Yang kedua terkait dengan budaya tadi. Ketika kemudian budaya terima kasih itu kemudian hilang, maka sekali lagi budaya penghargaan juga hilang.
budaya penghargaan itu kan berkait dengan bahwa kita peka untuk bahwa saya sudah merasakan kebaikan-kebaikan, dan karena kebaikan itu saya bersyukur, dan syukur itu dinyatakan dengan merespon salah satunya dengan terima kasih. Nah, ketika kita kemudian budaya terima kasih itu tidak ada, maka jangan harap nanti akan ada respon syukur. Karena semua terjadi bagi dia. Semua terjadi memang harusnya seperti itu. Tidak perlu kita bersyukur, tidak perlu kita berterima kasih, karena semua yang terjadi harus begitu. Memang sudah harus begitu. Apalagi kalau kita bicara tentang Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kenapa? Tugas Tuhan itu ya kita sudah diciptakan, Tuhan sudah memberikan yang lain-lain dan diatur menurut hukumnya. Maka menarik itu kemudian bahwa semua itu ya memang terbitkan matahari ya tugasnya Tuhan. Menyediakan makan bagi kita yang adalah ciptaannya yang bergantung pada makanan, ya itu juga tugas Tuhan. Jadi untuk apa saya bersyukur pada Tuhan? Untuk apa saya terima kasih pada Tuhan? Karena itu sudah jadi tugasnya. Wah. Kepekaan untuk bisa bersyukur dan membalas kasih yang kita terima dengan terima kasih, atau perbuatan-perbuatan kasihnya menjadi kemudian minim, lambat laun hilang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka penting sekali bagaimana ketika kita merespon apa yang menjadi cerita tadi. Di Amsal 22 ayat 6, saya bacakan untuk kita semua. Amsal 22 ayat 6. Demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya baca kembali, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita ingat lagi, untuk kita resapi lagi. Dalam hal ini bahwa ada satu tanggung jawab yang kita harus tunaikan. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab untuk tidak membiarkan, tidak membiarkan seperti yang tadi terjadi. Tidak membiarkan anak-anak kita, anak-anak muda itu berlaku tanpa bimbingan, berlaku tanpa didikan. Ada tanggung jawab bagi kita untuk terus mendampingi, membimbing, mendidik anak-anak muda supaya mereka punya hati, supaya mereka punya kepekaan sehingga lahir empati, supaya mereka juga bisa hidup dengan syukur, bisa hidup dengan tata sopan santun, penghargaan terhadap segala sesuatu, terhadap orang lain, terhadap bumi ini, terhadap Allah juga. Disinilah kita punya tanggung jawab untuk mendidik. Jadi kalau yang terjadi seperti cerita tadi, tentu saja kita tidak bisa membiarkan, wah biarlah mereka orang-orang muda, orang-orang pintar toh bersekolah semua, lalu kemudian mereka sendiri bisa menetapkan apa yang baik dan tidak baik untuk mereka. Keliru tentunya. Keliru. Kenapa? Kalau kita diam saja, maka pada saat itu mereka juga menganggap diam kita sebagai sesuatu yang mengatakan bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu sudah benar. Karena tidak ada teguran. Apa yang mereka sudah sampaikan, nyatakan, itu sesuatu yang sudah pas. Itulah hidup kita sekarang. Nah, didikan dalam hari ini kan memberitahu, mengajar, menegur,
Sehingga yang keliru kemudian diperbaiki. Supaya yang keliru tadi dikembalikan ke jalan yang benar. Sehingga orang yang berlaku tidak benar diarahkan ke jalan yang benar. Sehingga ketika orang kemudian kalau tadi katakan, mengucap terima kasih, diketawain, itu kampungan. Teguran mestinya mengingatkan mereka, itu bukan kampungan. Itu memang itu suatu tindakan yang seharusnya. Kenapa? Ketika kita menerima perbuatan baik, entah itu terlepas dari apakah itu karena dia sedang mengerjakan tugas tanggung jawabnya, atau memang karena memang dia membuat itu sebagai sebuah kebaikan, besar atau kecil, maka sudah selayaknya kita ini meresponnya dengan apa? Dengan menghargai itu. Menghargai perbuatan baik sekecil apapun adalah sebuah pernyataan dari kemampuan kita menerima, merespon, merasakan kebaikan-kebaikan, dan kemudian disinilah ada hal yang perlu kita lakukan. Selain membuat ada kepekaan, maka seharusnya juga didorong untuk melahirkan apa yang seharusnya saya buat setelah saya merasakan kebaikan-kebaikan. Bersyukur, tentu. Bagaimana caranya bersyukur? Berterima kasih, salah satunya. Membalas kebaikan dengan kebaikan berikutnya. Memperbaiki cara hidup kita untuk meniru mereka yang sudah berbuat baik kepada kita, supaya kita menjadi baik juga. Harus. Itu yang layak kita lakukan. Jadi sekali lagi, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama. Siapapun itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, mendengar, atau menghadapi situasi di mana ada orang-orang muda yang tidak paham atau belum paham tentang bagaimana menghargai orang, bagaimana merespon kebaikan, ajari, bimbing mereka untuk melihat kebaikan itu, untuk menghargai kebaikan itu, untuk mensyukuri kebaikan itu, dan membalas kebaikan itu dengan sesuatu respon positif. Ucap terima kasih, atau membalikkan kebaikan itu dengan membalasnya dengan kebaikan juga. Itu tanggung jawab kita. Dan karena itulah kita dibimbing untuk menjadi orang baik. Menjadi orang baik itu tidak tumbuh sendiri kok. Menjadi orang baik itu tidak berjalan kemudian jadi sendiri kok. Menjadi orang baik itu perlu bimbingan. Dan kita juga yang sudah mengenyam asam garamnya kehidupan bisa membagikan cerita hidup kita. Bisa membagikan nilai-nilai yang sudah kita hidupkan dalam kehidupan kita. Bisa menjadikan itu bahan belajar, bahan mendidik untuk membimbing setiap yang belum sampai ke tahap itu mengerti, menjadi orang baik itu seperti ini. Mari berangkat dari firman Tuhan ini, kita bersama-sama memahami dan menyadari bahwa kita ini adalah orang yang tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk turut membentuk pribadi-pribadi menjadi orang-orang baik, orang-orang yang punya hati, orang-orang yang punya kepekaan, orang-orang yang punya empati, orang-orang yang bisa melahirkan syukur dan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita. Kita punya tanggung jawab itu, dan tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan sungguh. Kita tidak boleh menghindar hanya karena itu bukan urusan saya. Tidak boleh menghindar karena cari aman sendiri. Tidak boleh menghindar itu. Kenapa? Akibatnya panjang. Kalau kita menghindarkan sekarang dan membiarkan itu terjadi,
Mungkin sekarang masalahnya kecil, tapi ke depan efeknya bisa besar. Orang-orang yang kita biarkan dalam jalannya yang keliru, kekeliruannya itu mereka bisa anggap sebagai kebenaran, dan itu akan menjadi pedoman, dan dia akan melahirkan juga nanti perbuatan-perbuatan yang mungkin berdampak besar, berdampak tidak baik kepada banyak orang. Kalau kita bisa melakukan pendidikan itu mulai sekarang, maka kita sebenarnya sedang meminimalkan dampak negatif di masa depan. Mari kita kerjakan itu dengan sungguh, untuk membimbing diri kita dan membimbing setiap anak kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk belajar menjadi orang-orang baik. Orang-orang yang tahu tentang bagaimana menghargai perbuatan-perbuatan baik, membalas perbuatan-perbuatan baik, dan menjadikan perbuatan-perbuatan baik tadi sebagai moto kehidupan untuk terus dikerjakan di dalam kehidupan kesehariannya. Semoga Tuhan menolong kita, semoga Tuhan membantu kita untuk bisa menjadi orang-orang baik yang berkenan juga kepada Allah, kepada Dia yang telah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya. Tuhan kiranya menolong dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala pengetahuan indah dan baik yang telah kami nikmati sepanjang hidup kami. Karena itu adalah didikan yang daripadamu untuk membimbing kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan pada Tuhan. Pribadi-pribadi baik yang bisa berbuat baik dalam kehidupan kami. Buatlah kami tetap baik Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon pertolongan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, refleksi malam kita hari ini. Tuhan kiranya menyertai dan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan. Selamat malam, Tuhan memberkati.